Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar PAI bareng Pak Manan. Pada pembelajaran kali ini, di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kita akan membahas tema yang merupakan lanjutan dari tema yang kemarin, yakni bulan Ramadan yang indah, di mana subtema yang kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan, dan yang kedua adalah manfaat puasa Ramadan. Silahkan disimak baik-baik videonya sampai dengan selesai. Ada beberapa kebaikan yang dianjurkan di bulan Ramadan. Kita ketahui bahwa bulan Ramadan itu lebih mulia dari 1000 bulan. Nah, kebaikannya pun juga seperti itu. Ada beberapa kebaikan yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Di antaranya, yang pertama, yakni sholat tarawih berjamaah. Yang kedua adalah tadarus Al-Quran. Dan yang ketiga, memperbanyak sedekah. Kita mulai pembahasannya yang pertama, sholat tarawih berjamaah. Sholat tarawih hanya dilaksanakan pada malam bulan Ramadan. Pada malam-malam yang lain, di bulan-bulan yang lain, kita tidak melaksanakan sholat tarawih, tapi hanya ada di malam bulan Ramadan. Waktu pelaksanaannya adalah pada malam hari setelah sholat Isya. Gak boleh, umpamanya kok setelah maghrib, ini mumpung lagi kepingin sholat, setelah maghrib langsung sholat tarawih, gak boleh. Mumpung siang-siang ini, mumpung lagi nyantai, siang-siang sajalah, lagi puasa, terus setelah sholat duhur langsung sholat tarawih juga tidak boleh. Waktu pelaksanaannya sudah ditentukan, yakni setelah sholat Isya. Jumlah rakaat sholat tarawih sebanyak 20 rakaat dan ditambah 3 sholat witir. Ada juga yang melaksanakan dengan 8 rakaat dan ditambah 3 witir. Ini ada 2, tapi kedua-duanya sama-sama benar. Yang salah yang mana? Yang salah yang tidak sholat tarawih. Kita harus melaksanakan sholat tarawih karena sholat tarawih hanya dapat dilakukan selama bulan Ramadan dan tidak terdapat di bulan-bulan yang lain. Kenapa kok dianjurkan? Karena hanya 1 tahun sekali. 1 tahun hanya ada 1 bulan kita melaksanakan sholat tarawih. Alangkah ruginya kita kalau kita menyia-nyiakan tidak sholat tarawih selama Ramadan. Karena setelah Ramadan kita tidak melaksanakan lagi sholat tarawih. Kita tidak dapat lagi pahala sholat tarawih. Yang berikutnya yakni tadarus Al-Quran. Nah, mungkin adik-adik kalau pada malam bulan Ramadan, malam hari kan di musola-musola, di masjid-masjid terdengar banyak sekali orang-orang bertadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran artinya membaca Al-Quran secara tartil dengan tajwid dan makhraj yang benar atau dengan bacaan yang fasih. Tadarus dapat dilaksanakan sendiri-sendiri atau dengan cara bergantian, yaitu salah seorang peserta membaca Al-Quran sedangkan yang lainnya menyimak atau memperhatikan bacaan tersebut. Jadi ketika tadarus Al-Quran, kalau adik-adik sedang melaksanakannya di masjid ataupun di musola, itu secara bergiliran. Jadi kalau adik yang membaca, maka teman-teman yang lain menyimak. Nah, ketika ada bacaan yang salah, maka yang lain mengingatkan. Nah, ketika dijumpai kesalahan membaca, maka peserta yang lainnya segera membenarkannya sesuai dengan bacaan yang semestinya atau bacaan yang benar. Itu namanya tadarus Al-Quran. Jadi di sini bukan hanya sekedar membaca Al-Quran, tapi ada yang menyimak biar nanti tahu kesalahannya. Kalau ada yang salah, ada yang mengingatkan. Nah, yang ketiga, yakni memperbanyak sedekah. Bersedekah maksudnya memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain dengan niat ikhlas karena mengharap ridho Allah. Jadi bukan karena niat yang lain. Saya mau sedekah, biar orang mengatakan saya dermawan.
maka di situ niatnya bukan karena Allah, tapi niatnya sudah karena orang lain. Wah, ini mumpung ada Pak Guru, saya mau sedekah yang banyak biar dilihat sama orang. Itu sudah riya atau pamer, bukan karena Allah lagi. Tapi di sini sedekah yang dimaksud adalah lillahi ta'ala, hanya karena mengharap ridha Allah ta'ala. Bersedekah dianjurkan dengan sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya. Nah, kalau adik-adik yang masih kecil sedekahnya kepada temannya apa? Ya mungkin kalau ada temannya yang gak bawa uang saku, lupa, atau mungkin yang uang sakunya kurang. Ya kalau adik-adik yang merasa kelebihan uang saku, ya itu diajak temannya untuk jajan bareng-bareng. Itu juga merupakan sedekah. Kalau ada temannya yang, mohon maaf, yang miskin barangkali, yang tidak mampu beli seragam sekolah, ya itu kita bantu. Kita bantu dengan urunan dengan teman-temannya untuk membelikan seragam biar dapat seragam. Itu kan ada manfaatnya. Kok jangan kok terus ada orang, anak kecil, anak-anak gak punya seragam terus dikasih seragam bapaknya. Itu kan tidak bermanfaat. Ada anak usia masih sekolah dasar dibelikan sepatu, tapi sepatunya yang ukuran besar, tidak ada manfaatnya. Maksudnya di sini bersedekah dianjurkan dengan sesuatu yang memiliki manfaat. Apa yang memiliki manfaat langsung, biar langsung bisa dirasakan. Itu sedekah. Jadi sedekah itu harus dengan barang yang bermanfaat, jangan dengan barang yang tidak ada gunanya. Nah, inilah 3 pembahasan amalan-amalan yang sangat dianjurkan selama bulan Ramadan. Berikutnya kita akan mempelajari tentang manfaat puasa Ramadan. Manfaatnya apa saja? Manfaat orang yang berpuasa, terutama puasa Ramadan, sangat banyak. Di antaranya yang pertama, puasa merupakan ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berpuasa itu berarti kita sedang bersyukur kepada Allah. Yang kedua, melatih kejujuran. Puasa ini kita dilatih untuk jujur. Loh, kok bisa dilatih untuk jujur? Iya, karena kita tidak ada yang mengawasi. Kita pulang sekolah, berangkat ke sekolah panas-panas, pulang panas-panas, mampir dulu mumpung gak ada orang yang lihat, kita minum dulu. Tapi kita kan tidak seperti itu. Kita ini karena Allah, karena kita puasa meskipun tidak ada yang mengawasi, kita tetap puasa. Kita tidak membatalkannya terus lalu pura-pura puasa gitu, enggak. Disinilah puasa itu melatih kita kejujuran. Kalau belum waktunya makan, ya enggak makan. Yang ketiga, menanamkan rasa kasih sayang. Kenapa? Karena ketika kita lapar, kita bisa merasakan bagaimana penderitaan orang-orang yang tidak bisa makan. Ya mungkin adik-adik sekarang ini sedang merasa berkecukupan, sudah bisa makan setiap hari. Tapi seringkali kan kita lihat berita-berita di televisi, ada orang yang sampai nggak bisa makan. Itu bagaimana rasanya? Nah, itulah kita ikut merasakannya ini ketika bulan Ramadan. Yang keempat, sehat jasmani dan rohani. Kita makan ini menjadi teratur. Yang dianjurkan kalau kita makan secara teratur itu badan kita menjadi sehat. Kita hanya makan ketika buka puasa sama sahur. Ini menjadikan badan kita menjadi sehat. Kenapa? Organ-organ yang ada di dalam tubuh kita, organ-organ pencernaan ini yang selama 1 tahun tidak pernah berhenti kerja terus, ini baru bisa istirahat ketika bulan Ramadan karena kita puasa. Nah, disitulah menjadikan tubuh kita menjadi sehat. Dan yang kelima, yakni melatih kesabaran atau pengendalian diri. Kita disuruh untuk sabar, menunggu. Ketika mau buka puasa, perut sudah sedang lapar-laparnya, ini kita disuruh untuk bersabar. Tinggal sebentar lagi, Bu, saya sudah nggak kuat, Bu, saya mau buka saja. Jangan dulu, ditahan dulu, sabar. Tinggal beberapa menit lagi, tinggal beberapa jam lagi, ditahan. Disitulah kita dilatih untuk
bersabar, mengendalikan diri. Kalau belum waktunya buka puasa, tidak buka puasa. Kita harus sabar menunggu buka puasa sampai azan maghrib. Nah, demikianlah anak-anak untuk penjelasan tentang manfaat puasa ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kita laksanakan dengan baik pada saat bulan Ramadan kelak. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.